Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, puji Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali. Good morning everyone. Glad to see you all again. Happy Sunday. Let us prepare our heart to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan kita, menghadap kehadiratnya di dalam bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Ephesians, chapter 1, verse 7 and 8. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian kasih setiamu, your faithful love. His love is higher than a mountain, deeper than the sea. And we are in awe of the Lord's abundant blessing. Who are we, Lord, that you treat us as the apple of your eye? Thank you, Lord, for being faithful to us. Let us praise Him. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima,
mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, begitu setia, begitu mengasihi kami. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga dosa-dosa kami dihapuskan dan kami beroleh hidup yang penuh pengharapan ya Tuhan. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi Pendeta Paul dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikannya dapat menjadi berkat dan menjadi panduan bagi kami semua untuk menjalankan hidup kami hari demi hari. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin dan juga menyatukan hati kami di dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami dapat menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Jesus Keep Me Near the Cross, pada kaki salib-Mu. Kiranya pujian ini menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dan mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya bagi kita orang yang berdosa. Mari kita puji Tuhan.
sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Dear Heavenly Father, that we know through your Son's name, Jesus Christ our Lord, we are thankful to you because you have given us the time to come into your house to worship you. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. We are grateful to you, Father, for your providence upon our lives. Bapa, kami juga bersyukur kami boleh mengenal nama Yesus. Heavenly Father, we are also thankful because we may know the name of Jesus. Nama yang memulihkan kami di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami lewati. The name that restores us in the midst of the hard times that we must face. Nama yang menyembuhkan kami tatkala kami sakit. The name of Jesus that heals us whenever we are weak and ill. Nama yang juga memberikan kepada kami pengharapan dan kekuatan menghadapi tantangan hidup ini. And also the name of Jesus that gives us hope and strength to face life's challenges. Bapa, kami datang sekarang memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami. We also come before you to ask for your forgiveness of our sins. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, yang telah Engkau curahkan bagi kami di kayu salib. Forgive us, our Heavenly Father. Cleanse us
with your blood that you have shed on the cross for us. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang tengah lemah tubuh. Now we want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami mengingat Tante Lydia. Kami memohon berilah kepadanya kekuatan, kesehatan, supaya Tante Lydia sembuh dari sakit penyakitnya. Father, we want to pray for our sister Tante Lydia. May you touch her. May you heal her so she will be well and healthy again. Kami pun berdoa bagi saudara kami Dharma. Berilah kepadanya kekuatan dan kesehatan. We also pray for our brother Dharma. May you grant him good health and healing. Kami mengingat juga saudari kami Stephanie dan Mira. Jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit mereka. We also remember our sisters Stephanie and Mira. May you touch them. May you heal them, Father. Kami juga berdoa bagi saudari kami Herwi dan saudara kami Pendeta Tony Moniaga. Berilah kepada mereka kesembuhan. Berilah kepada mereka kesehatan. We also pray for our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you touch them. May you give them good health, Father. Kami juga berdoa buat Tante Yuni dan juga buat hamba-Mu ini. Berilah kepada kami kesembuhan dan kesehatan. We also pray for our sister Tante Yuni and also for me, your servant. May you also, Father, grant us healing and good health. Kami juga berdoa bagi tetangga di gereja kami, Norma. Berilah kepada Norma kesehatan, kesembuhan dari penyakitnya. We also pray for our Turkish neighbor, Norma. May you touch her and heal her, Father. Bapa, kami juga berdoa memohon penghiburan-Mu atas keluarga Dr. Hadi yang telah ditinggal oleh Dr. Hadi. We also pray for the family of Dr. Hadi. May you give them comfort and strength. Bapa, berilah kepada mereka penghiburan dan kekuatan. Sekarang kami hendak membaca firman-Mu. Bukalah hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu. And now, Father, as we want to read your word, we pray, please open our hearts that we may accept your words. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka Injil Lukas pasal 5. Will you please now turn your Bible to the Gospel of Luke chapter 5. Injil Lukas pasal 5. Kita akan membaca ayat 15 dan 16. And we are going to read from verse 15 to verse 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah persiapan. The theme of today's message is prepare, prepare, and prepare. Saudara, ini adalah bulan ke-7 kita hidup di masa pandemik virus Corona. I'm so sorry, I used to live in Covina. Now we are in the 7th month
living in this pandemic of the coronavirus. Saudara-saudara, hidup kita telah berubah. Our lives have drastically changed. Saudara, ada yang harus mengalami yang berat-berat, yaitu kehilangan pekerjaan. Some of us have to suffer the hardest blow. We lost our jobs. Tapi sebagian kita juga harus mengalami kehilangan, yaitu sebagian kita kehilangan kegiatan yang biasa kita lakukan. But some of us have lost our activities that we used to do. Nah, saudara, sudah tentu meskipun tidak seberat kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan aktivitas yang biasa kita lakukan juga tidak mudah. Even though it's not as severe as losing our jobs, but losing our routine activities is not easy. Nah, saudara, kita ini akhirnya merasa kehilangan arah dalam hidup. As a consequence, oftentimes we lose direction. Dan sebagian dari kita bahkan sepertinya kehilangan makna kehidupan. And some of us, perhaps we feel like we have lost the meaning of our lives. Karena saudara, kita terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Sekarang kita tidak melakukannya lagi, kita sepertinya merasakan kita kehilangan diri kita. Because we are accustomed to doing things that we used to do. And now we cannot do them anymore. So we feel like we have lost ourselves. Dan kehilangan diri berarti juga kehilangan makna atau tujuan hidup ini. Losing selves feels like losing the direction of our lives, losing the purpose of our lives, and losing the meaning of our lives. Saudara, saya percaya Tuhan mengizinkan pandemik ini ya datang, menyerang kita, menghentikan semua kegiatan kita agar kita juga dapat duduk dan mengevaluasi ulang apakah yang penting dan tidak penting dalam hidup ini. I believe one of the reasons why God allowed this pandemic to come is for us to sit down and to think about what is truly important and what is not truly important. Singkat kata, Tuhan meminta kita untuk mengevaluasi ulang prioritas hidup kita. In other words, God wants us to reevaluate our priorities. Saudara-saudara, kita akan diminta Tuhan untuk menyesuaikan prioritas kita dengan prioritas Tuhan. What God wants is for us to adapt, to change our set of priorities with those of His. Karena yang terpenting adalah kita melakukan apa yang Tuhan anggap penting. Because what is truly important is that we do what God thinks are important for us to do. Nah, saudara, sudah tentu saudara, kita mengerti bahwa prioritas kita mencerminkan nilai-nilai hidup kita. I think we all understand that our set of priorities reflect our moral values. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan meminta kita untuk mengadopsi nilai-nilai yang Tuhan inginkan. And we all know that as children of God, He wants us to adopt a set of values that He has. Jadi sekali lagi saudara, kita mesti menukar nilai-nilai hidup kita dengan nilai-nilai Tuhan sendiri. Simply put, we will have to replace our own values with those of God's. Kita tahu seperti yang telah kita baca atau kita ketahui dari Galatia pasal 2 ayat 20, kita sudah disalibkan. Kita tidak lagi hidup dalam diri kita, tapi Yesus Kristuslah yang hidup dalam diri kita. As Galatians 2:20 says, we have been crucified with Christ. We no longer live in us, but Christ lives in us.
Nah, jadi sekali lagi saudara, kita memang mesti mengadopsi nilai-nilai hidup yang Tuhan miliki, sehingga kita bisa mempunyai prioritas yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan. So once again, we will have to replace our old values with God's values so that we can have a new set of priorities. Saudara, seringkali yang biasanya muncul di benak kita tatkala kita berpikir tentang prioritas adalah daftar hal-hal yang mesti kita perbuat. Often what comes to mind when we think about priorities is a list of things to do. Nah saudara, ternyata kalau kita membaca firman Tuhan dengan saksama, kita akan temukan bahwa daftar prioritas Tuhan berbeda. But when we look into the Bible, we will find that God's set of priority is different. Bukannya daftar perbuatan-perbuatan yang mesti kita lakukan, melainkan Tuhan meminta kita untuk mendekat kepadanya. Instead of a list of things to do, God's priority is for us to be close to Him. Jadi bukanlah daftar perbuatan. Kebalikannya, justru daftar tidak berbuat. Daftar berdiam diri. Instead of a list of things that we must do, it's about just being quiet, being still in His presence with Him. Saudara, firman Tuhan yang telah kita baca tadi memberitahukan kita bahwa pada saat itu Tuhan Yesus menjadi sangat terkenal. From what Dr. Luke tells us, we know that at the time Jesus our Lord becomes very popular. Kemana ia pergi, orang berbondong-bondong mengikutnya. Everywhere he goes, the crowds just follow him. Mereka ingin mendengarkan pengajaran-pengajarannya yang begitu bagus. They want to hear his teaching, wonderful teaching. Mereka juga membawa orang-orang yang sakit supaya yang sakit itu menerima penyembuhan. They also bring the sick so that the sick will receive healing. Mereka juga membawa orang yang dirasuk oleh iblis supaya dibebaskan dengan kuasa Roh Kudus. They also bring those who have been possessed by the devil, so Jesus would set them free through the power of the Holy Spirit. Nah, saudara-saudara, menarik adalah makin ia populer, makin sering ia menyendiri. But what's interesting is, as shown by the Gospel of Luke, the more popular he becomes, the more withdrawn he is. Saudara, sering kali Yesus menyendiri, pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Dr. Luke tells us that oftentimes he withdraws himself to lonely places and pray. Singkat kata, makin orang banyak mencarinya, makin ia disibukkan, makin ia mencari waktu untuk menyendiri. Simply put, the more people look for him, the more he has a lot of things to do, the more he looks for God, his Father, so he can be with him in solitude. Saudara, kita tahu, dia tahu dengan jelas, dia perlu menyendiri, berdiam bersama Bapa di sorga, supaya ia mendapatkan dua hal, kekuatan dan pengarahan. Jesus knows that he needs to be in solitude in the presence of his Father for two reasons. Number one, so he can receive strength. And number two,
so he can receive direction. Saudara, melayani orang, sibuk dalam kegiatan-kegiatan, membuat kita lemah. You see, serving others, doing things, make us weak and tired. Saudara, memang awalnya secara fisik kita capek, tapi biasanya keletihan fisik diikuti oleh kelemahan roh, kelemahan jiwa. You see, it's true in the beginning when we are busy, we get tired, physically exhausted. But what usually follows after physical exhaustion is mental and spiritual exhaustion. Kita akan menjadi letih, capek secara rohani. We can become so weak and so tired mentally and spiritually. Di saat itulah godaan, serangan dari si jahat gencar masuk untuk mencobai kita. And it is during those times that the temptation, the attack of the evil one will be far more fierce to conquer us, to make us fall into his trap. Itu sebab siapapun yang terlibat dalam pelayanan mesti sadar akan hal ini. And that is why every one of us who is involved in ministry must be aware of this. Physical exhaustion, keletihan fisik, biasanya diikuti oleh kelemahan rohani. Physical exhaustion is usually followed by spiritual and mental weakness. Tapi saudara, Yesus juga perlu untuk bersama dengan Bapa di sorga agar dia memperoleh arahan yang baru. But he also needs to be with his heavenly Father so he can receive direction. Saudara, di dalam hingar-bingarnya, hiruk-pikuknya, pelayanan, orang-orang datang mencari-carinya. Begitu banyak kebutuhan dari berbagai penjuru menghampirinya. Yesus mesti tahu dengan jelas apa dan kemanakah dia harus pergi. So you see, in the midst of this crowd, of this noise, of these needs that come to him from all over, he needs to be clear what his heavenly Father wants him to do, where his heavenly Father wants him to be. Saudara, kita juga perlu datang dan berdiam di diri bersama dengan Allah Bapa di sorga, supaya di tengah-tengah kerepotan kesibukan kita tahu dengan jelas apa yang Allah Bapa inginkan kita perbuat dan kemana Allah Bapa menginginkan kita berada. And so we too must learn. In the midst of all these demands, we must know what it is that our Heavenly Father wants us to do and where our Heavenly Father wants us to be. Saudara, inilah alasan mengapa Tuhan kita Yesus memerlukan waktu untuk bersama dengan Bapa di sorga di dalam doa. And that's the reason why our Lord Jesus finds it necessary to spend time alone with his heavenly Father, agar dia menerima kekuatan dan agar dia menerima pengarahan. He spends time with his heavenly Father in quietness, in solitude, so he can receive strength from him, and so he can receive direction from him. Saudara, sudah tentu kita ini seringkali berkata, ya saya kira-kira tahulah apa yang Tuhan inginkan saya perbuat. Usually we say, well Paul, I think I know what God wants me to do. Sudah tentu ya seringkali kita memang tahu. It's true, oftentimes we do know. Tapi saudara, seringkali kita mesti tetap awas. Sebab yang kita anggap tidak penting ternyata penting buat Tuhan.
You see, even though we do have a general concept or knowledge as to what it is God wants us to do, what is important for us to do for Him, but we still need to be sensitive to His leading hands, to His voice, because oftentimes what we think as being not important turn out to be important. Saudara Pendeta Chuck Swindoll berkata, jangan beranggapan bahwa kita sudah tahu dengan pasti apa kehendak Tuhan itu. Pastor Chuck Swindoll says, don't be so sure that you know what God wants you to do, what God's will is. Sebab katanya, seringkali kehendak Tuhan berbeda dari anggapan kita. And the reason is, Chuck Swindoll says, oftentimes God's will is different from what we think. Jadi jangan sampai terlalu yakin dan pasti, selalu terbukalah, selalu carilah suara Tuhan. So don't be so sure. Instead, seek after Him. Spend time with Him. Be quiet in His presence, so we will hear what it is He wants us to do or where He wants us to be. Nah, saudara, di dalam buku devotionalnya Victory Living, Stanley Jones menjelaskan bahwa doa mempunyai dua sisi. In his devotional Victorious Living, Stanley Jones, former missionary, explains the two sides of prayer. Dia berkata doa mempunyai sisi persekutuan dan pengutusan. He says prayer has two sides, communion and commission. Persekutuan dan pengutusan. Saudara, di dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita akan menerima kekuatan in His communion with Him. We will receive strength from Him. Di dalam persekutuan dengannya, barulah kita akan menerima pengutusan darinya. In the communion with Him, will we then receive commission from Him. Saudara, kalau kita tidak menghabiskan waktu bersekutu dengannya, kita tidak akan dapat mengerti apa yang Dia inginkan kita lakukan. Simply put, if we don't have enough communion with Him, we will not receive or we will not hear His commissioning. Jadi penting sekali kita memang bersamanya, bersekutu dengannya. Saudara, tapi meskipun kita sudah mengerti semua ini, seringkali kita kok tetap mengalami kesulitan melakukannya. The problem is, even though we know all this, but oftentimes we still find it difficult to do so. Kenapa, saudara-saudara? Sebab pertama, kita sebetulnya tuh tetap ingin menyenangkan hati Tuhan. The reason we don't always do what we have to do, even though we already know this is important, spending time with Him, communion with Him, so that we can get the right commission from Him, but still we don't do it. Why is it so? And the first reason is because we want to please God so badly. Ini motivasi yang benar, saudara. Of course, this is the right motive. Begitu kuatnya keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan, sehingga kalau kita tidak cukup berbuat, kita merasa bersalah. Some of us feel guilty when we don't get to do things for God. Kita beranggapan makin banyak yang kita perbuat, makin menyenangkan hati Tuhan, dan makin tidak bersalah kita. We think the more we can do for God, well, the more pleased God will be and the less guilty we will feel. Nah, saudara-saudara, motif yang baik ini akhirnya menjebloskan kita
ke dalam lubang. Lubang itu apa? Kita berbuat banyak hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting dan tidak diharapkan Tuhan. Well, in the end, we fall into this trap of what? Of doing many unnecessary things. Things that God does not expect us or want us to do. Tapi ada alasan yang kedua, mengapa kok kita masih sulit melakukannya. But there's a second reason. The second reason is kita ini terus ingin berbuat banyak sebab makin kita berbuat banyak, kita merasa diri kita berguna, kita relevan, kita penting. And the second reason is we want to do as many things as possible because we want to feel useful. We want to feel relevant. We want to feel important. Sekali lagi saudara, ini tidak salah. Once again, there's nothing wrong with this. Kita semua ingin penting waktu kita melakukan sesuatu yang kita tahu berguna buat Tuhan, buat orang. Kita senang. There's nothing wrong about wanting to feel relevant, wanting to feel useful, wanting to feel important. When we do something good, we know good for God, good for people, we feel good. Nah, malangnya saudara, kalau tidak hati-hati, akhirnya dorongan untuk penting, untuk relevan ini membuat kita melenceng dari kehendak Tuhan. Unfortunately, oftentimes these need to feel relevant, to feel important, to feel useful, deviates us from the path that God wants us to be. Kita kehilangan kesempatan melakukan hal yang sungguh-sungguh penting. In the end, we miss the opportunity of doing things that are really, truly important to Him. Nah, jadi saudara, sekarang sekali lagi kita diingatkan, penting untuk kita duduk diam, bersekutu bersama dengan Tuhan, sehingga kita jelas mengerti apakah yang penting buat Tuhan untuk kita lakukan hari ini. Now we understand why it is so important for us just to sit down, to be quiet before Him, so we will know what it is He wants us to do and where He wants us to be today. Nah, singkat kata saudara, kita ini harus selalu bersiap. Simply put, we need to always be in the preparation mode. Bersekutu dengannya adalah diam dan bersiap. Because you see, in His communion, we are actually preparing ourselves to be and to do what He wants us to be or to do. Saudara, untuk mengakhiri, jadi saya akan berikan beberapa masukan praktis. To conclude this, let me just share with you some practical tips. Yang pertama adalah, saudara, inilah waktunya kita memperlambat langkah hidup kita. Now is the time for us to slow down. Jangan lagi tergesa-gesa. Do not rush. Lewat pandemik ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berjalan perlahan. You know, through this pandemic, God is giving us the opportunity to walk slowly. Lakukanlah yang kita biasa lakukan, tapi lakukanlah dengan lebih perlahan. So do what you have to do, but do your best to slow down. Ritme kita cepat, ya, sebelum pandemik ini. We had a very fast rhythm before this pandemic. Now, because of the pandemic, we don't have to be fast anymore. So, slow down. Apapun yang kita lakukan, perlambatlah.
Tidak berarti saudara masak menjadi. I'm not telling you when you cook, you do it slowly. No, that's not what I meant. But anything that you do, just remember to slow down. Kedua, saudara jangan cepat-cepat menerkam kesempatan. Don't rush and jump into any opportunity. Mungkin ini bukan buat kita. You see, maybe this opportunity is not for us. Jadi jangan cepat-cepat menerkamnya. Ya, don't jump into it. Selalu diam, selalu bertanya, selalu diskusikan, dan minta Tuhan bekerja lewat proses ini untuk mengerti apakah memang ini buat kita atau bukan. So allow the process to just take place, to transpire. Pray, spend time with Him, ask God, ask each other, pray together, discuss it together, and see where God leads us through this process of discernment. Jadi jangan tergesa-gesa menerkam kesempatan. Once again, don't rush and jump into any opportunity. Saudara, sekali lagi saya akan kutip dari John Wooden yang seringkali saya kutip. Once again, I like to quote from John Wooden. Beliau adalah pelatih basket legendaris dari UCLA Bruins. He was the legendary coach of UCLA Bruins. Saudara, ini perkataannya yang indah yang kita mesti juga mengingatnya. He says this, failure to prepare is prepare to failure. Saudara, orang yang gagal mempersiapkan adalah orang yang sedang siap-siap untuk gagal. Failure to prepare is prepare to failure. Saudara, kita nggak mau gagal, kehilangan kesempatan, kehilangan apa yang Tuhan inginkan sungguh-sungguh kita lakukan, gara-gara kita tidak menyiapkan hati dan hidup kita. You see, we don't want to fail, we don't want to miss the target, what it is God wants us to do or to be, because we fail to prepare. Kita mau bersiap. We want to prepare. And the way to prepare is by doing nothing. Dan satu-satunya cara untuk mempersiapkan diri adalah berdiam diri. Tidak berbuat apa-apa. Just do nothing. And just be with our Heavenly Father. Tidak berbuat apa-apa. Hanya berdiam bersama dengan Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih telah mengingatkan kami pada hari ini apa yang Engkau kehendaki. Thank you, Heavenly Father, for reminding us as to what it is that you want from us. Kau tidak menghendaki kami lari ke sana ke sini. Lord, you don't want us to run here and there. Sebaliknya, Engkau menginginkan kami datang kepadamu, berdoa, diam di hadapanmu. Turn out, Lord, what you want us is just for us to come to you, to be quiet before you, and to be in your presence. Bapa dalam surga, terima kasih sudah mengingatkan kami. Biarlah kami hidup lebih perlahan, tapi lebih tepat. So help us, Father, to live more slowly, but more accurately. Hadiratmu, hadiratmu, penuh suka. Hadiratmu, hadiratmu, penuh damai.
hadirat-Mu Tuhan, sampai Yesus nyata di dalamku. In your presence, in His presence, in your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness be seen in you. Biarlah Bapak, ini menjadi doa kami dan menjadi hidup kami yang baru, lebih diam, lebih perlahan, lebih siap. So Heavenly Father, this is our prayer, Lord. From now on, we want to be slower. We want to be quieter. And we want to be more prepared. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan diri kita dengan berdiam diri, sehingga kita lebih dekat pada Tuhan dan mengerti arahan daripada Tuhan. Let's prepare ourselves to get to be still, so to get new direction and be closer to God. Ayat ini ada ayat yang saya ingin share dengan saudara-saudara sekalian, yaitu Mazmur 46, Mazmur pasal 46 ayat yang ke-10, mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Ayat ini sangat menolong saya karena saya orang yang suka sibuk, jadi betul-betul bersyukur karena kali ini bisa sangat slow down dan lebih dekat pada Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Randy.
lagu yang indah ya, di dalam segala masalah walaupun sedang susah, tapi Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita. Tiba waktunya kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mengundang diakon untuk maju ke muka melayani perjamuan kudus. I invite all the deacons to come to serve at the table of the Lord. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. The word of the Lord says, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan saya meminta Diakon Hari untuk berdoa. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami selalu akan kasih Tuhan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Bentuklah kami untuk saling mengasihi bagi sesama. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Bentuk kami selalu untuk ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan nama Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Marilah kita memakannya. Silakan duduk kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.
Mari kita bangkit berdiri dan saya meminta Diakon Joseph untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali Tuhan kami boleh ada di sini cuma dalam masa pandemi ini Tuhan. Dan juga Tuhan, ambil di cawan yang melamatkan darahmu yang telah kamu sediakan untuk kami membasuh dan membersihkan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, sama anakmu yang tunggal yang telah mati salib dan bangkit hari ketiga untuk menyelamatkan kami. Terima kasih dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Mari kita meminumnya. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa, kami sudah menerima perjamuan yang kudus ini. Heavenly Father, we have received and taken part in this Holy Communion. Kami berdoa, Bapa, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biarlah kami membawa dalam hidup kami tubuh Kristus yang sudah disalibkan bagi dosa kami. So we pray, Father, wherever we are, we pray that the crucified body of the Lord Jesus be in us. Biarlah lewat kami orang bisa menerima pengampunan dosa-dosa mereka. We pray, Father, may through us people might receive the forgiveness of their sins. Kami pun berdoa, Bapa, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biarlah tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan juga ada dalam diri kami. And we pray wherever we go, wherever we are, may the resurrected body of Jesus be in us. Jadi lewat kami orang diingatkan, dihibur bahwa akan ada hidup yang kekal bersamamu di sorga. May through us, Father, may people receive and be reminded of this eternal truth, that there is eternal life with you. Terima kasih Bapa dalam surga. Thank you our Heavenly Father. Dalam nama-Mu kami berdoa. In your holy name we all pray. Amen. Silakan duduk saudara-saudara. Ibadah kita dengan pujian, dengan membawakan pujian Jalan serta Yesus, Walk with Jesus. Let us walk with Jesus every day, because walking with Him, because He's the only one who will give us strength and direction. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Jalan dalam suka, jalan dalam
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk salah seorang senior kita yang kita kasihi ya, yaitu Tante Agnes ya. Beliau berada di sini, dia berulang tahun hari ini, tepat pada hari ini tanggal 4 Oktober ya. Ulang tahun yang ke-58 ya Tan? Oh bukan. Yang ke-85 ya. Dan Tante Agnes ingin mempersembahkan suatu pujiannya Tante, silahkan. Maha besar
suaranya masih tinggi begitu ya. Terima kasih Tante Agnes sudah menjadi teladan bagi kita semua, bahwa sampai umur 85 masih terus melayani, masih terus memuji Tuhan. Kiranya ya kita semua bisa seperti itu ya. Terima kasih Tante Agnes untuk teladannya. Bukan 85, 58. Iya, tadi saya bilang 58. Lebih muda dari saya. Oke, kami ingin juga mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday sekali lagi kepada Tante Agnes, 4 Oktober hari ini. Dan hari ini juga Saudara Samuel Halim, 4 Oktober. Dan tanggal 10 Oktober ini luar biasa ya, bapak sama anak ulang tahunnya harinya sama ya. Oscar Pratama dan Ian Pratama. Selamat hari ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar tadi. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat slow down, dapat berdiam diri, untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan arahan-Mu, mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga selalu mau diam di dalam hati kami, sehingga kami juga boleh mengerti akan apa yang Engkau inginkan dari kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu agar Engkau berkenan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan hikmat pada para pemimpin, pada para ilmuwan, agar dapat segera menemukan vaksin ataupun jalan keluar dari pandemik ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, mohon kekuatan dan penghiburan bagi semua yang terkena dampak dari virus COVID ini, baik yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan kekasih-kekasih mereka ya Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan, dan ampunilah ya Tuhan akan dosa-dosa kami, akan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh terus menguasai hati kami, boleh menuntun kami di jalan yang benar. Pakai kami selalu ya Tuhan sebagai alat-Mu dan sebagai pembawa kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai, selamat hari Minggu.